Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ASCI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, kedelapan Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, ke-12 SMBR, ke-13 ACST, dan terakhir Meta. Langsung saja ke saham pertama ada ICI yang ditutup di 5.700. Terkoreksi 0,43%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ASCI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ASCI sudah terlalu dalam juga turunnya ya. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ini gambar ulang aja ya. Itu sebenarnya ada double top. Neckline itu ada di 6.400. Kalau topnya ini apakah sudah tercapai? Sepertinya sudah tercapai. Offset sedikit, dan kalaupun offset lagi ya nggak lebih menurut saya dari 5%. Tapi disclaimer ya semoga ini sudah momennya untuk pelan-pelan dia naik lagi. Kalau ditarik tren dari semenjak 2022, nah jauh ya, sudah patah, jadi ya nggak perlu pakai lagi. Kalau ditarik dari 2021 ini kira-kira di mana sih ada persimpangan. Nah, ini kalau Bapak Ibu perhatikan ada persimpangan jalan pas di area 5.500. Berarti kalaupun turun maksimal 4 sampai 4,5% lagi kan. Coba dihitung aja ya. Itu baru analisa ya, belum pasti juga. Kalau dia melorot makin dalam kan ya bisa-bisa aja terjadi. Tapi kemungkinan sih wah ini nggak dalam ya. 3,5% aja tuh bahkan maksimal. Ya udahlah, dari kondisi seperti ini ya saatnya Bapak Ibu average down menurut saya. Atau kalau bingung gimana cara average down, bisa tonton video komunitas Warnet Trader di YouTube. Itu di sebelah lonceng kalau dari handphone itu ada tulisan gabung. Tap dan pilih yang pro trader. Nah, di situ ada tuh cara average down saham-saham berfundamental bagus. Dan kalau Bapak Ibu ada sangkut saham-saham big cap atau yang menurut Bapak Ibu fundamentalnya bagus, langsung tonton di situ kira-kira di mana Bapak Ibu bisa approach down-nya. Jadi sudah ada tergambar di situ ya tekniknya, dan Bapak Ibu bisa digunakan di semua saham berfundamental bagus. Ya, kalau di saham gorengan boleh nggak sih ya? Itu saya belum pernah coba juga ya. Saya lebih ke ya saham-saham yang lebih terkorelasi dengan ISG atau yang berfundamental bagus seperti itu ya. Untuk IC menurut saya sih sedikit lagi itu ya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Auto yang ditutup terkoreksi cukup dalam 5,73% ke harga 2.630. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat demokrasi sebenarnya Auto di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Auto ya masih sama. Kalau menurut saya ya maksimal turun kan sudah saya gambar nih. Maksimal turun 2.200, tapi mungkin saja ada pantulan di 2.600. Jadi dari harga sekarang pun kalau turun lagi ya maksimal mungkin 10% ya. Wah, dalam juga ya kalau ke 2000. Ini 2200, 13%. Terlalu dalam, tapi itu maksimalnya kalaupun Auto menurut saya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini juga bisa ditarik dengan Fibonacci atas dari swing low ke swing high. Kira-kira di mana sih? Nah, sebenarnya tuh dia sudah offset nih, jebol. Tapi ya mungkin di 2500 nih ada perlawanan, dan ya ini maksimalnya di 2,618 Fibonacci retracement. Ini maksimal turunnya, maksimal swing low kalaupun turun sampai bawah. Itu ya, jadi ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau nyangkut seperti apa, mau average down, mau hot aja dulu sampai profit juga boleh. Untuk Auto kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya masih ada buangan, mungkin melanjutkan penurunan itu masih bisa ke sekitaran 2.500 untuk Auto terdekat supportnya. Seperti itu untuk Auto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 1.400 terkoreksi 4,1%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat bokar semuanya IMAS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. IMAS akhirnya jebol juga ya. Sempat rebound. Oh, ini time per weekly-nya. Nah, weekly-nya aja ada buangan besar. Berarti melanjutkan penurunan. Kemana arahnya? Sebenarnya sih 1.500 tuh harusnya dijaga, tapi kayaknya nggak kuat ya. 1.200 arahnya lagi lanjutan untuk IMAS. Jadi untuk IMAS lebih ke wait and see aja dulu. Tapi lihat aja minggu ini kalau dia bisa kembali ke 1.500 cukup aman. Di bawah itu menurut saya wait and see aja dulu. Ini ada candle bearish engulfing, sempat rebound tapi kemudian merah ya. Ya, tapi kan
sesuai analisa juga, dia memang mantul dari 1500 teknik rebound, tapi reboundnya nggak kuat. Ternyata cuma naik lumayan 13%, habis itu kena banting ya wajar. Karena memang lagi downtrend. Nah seperti itu. Kalau lagi saham downtrend, biasanya kena resisten, besokannya pasti merah atau lusanya. Nah itu makanya lebih baik kalau Bapak Ibu dapat saham downtrend, beli di support profit, bungkus atau pasang trailing stop. Jangan sampai balik BEP gara-gara berharap profit yang lebih besar dan belum pasti. Jadi untuk IMAS kalau saya mungkin di 1200 ada mantul lagi. Kita lihat ya. Harusnya. Nah ini dulu resisten kuat 1200 1160 ya. Dari semenjak 2001. Nah mungkin mantul lagi di situ dia. Ya jadi wait and see aja dulu untuk IMAS. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada IMJS yang ditutup di 310, terkoreksi 1,27%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Ada broker semuanya IMJS sedikit ada akumulasi tapi tipis likuiditasnya. Langsung saja ke teknikalnya jebol 290 ke 300 dulu ya. Untuk IMJS jadi tunggu di bawah aja. Karena ada berpotensi juga mantul dia di bawah. Tapi kalau dilihat 3 candle terakhir dia itu koreksi dengan volume makin tipis, dan ini ya bisa jadi tree black kalau ada potensi bisa teknik rebound ya. Pokoknya titik aman IMJS itu di 320. Kalau dia nggak mampu nembus 320 ya arahnya ke 300. Itu aja ya. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja untuk IMJS. Kalau saya lebih ke wait and see aja untuk IMJS seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di harga 1010 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing dead sell. Kalau di box semuanya MPMX di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MPMX ini volume meningkat di area bawah, cuman belum kuat naik. Jadi kondisi seperti ini kalau menurut saya, oh ya masih konsol, cuman kan dia itu 4 hari terus membentuk lower high, lower low. Takutnya sih jebol juga ya. Tapi ya belum pasti, kita lihat aja. Besok Senin mampu nggak dia rebound ya. Kalaupun Bapak Ibu ada yang kebeli ya tinggal stop loss kalau dia gagal bertahan di atas 990, 980 kayak 970 atau 960 ya. Di bawah itu ya turun lebih dalam, potensi besar tren jangka pendeknya. Tapi kalau Bapak Ibu mau hot sampai profit ataupun mau average down ya juga nggak masalah seperti itu untuk MPMX. Tapi kalau Bapak Ibu yang niatnya belajar trading, bikin trading plan, bikin sistem trading yang oke menurut profil resiko Bapak Ibu ya mestinya sih pakai stop loss ya, biar tahu di mana sih salahnya, biar bisa buat evaluasi ya. Misalnya 1 bulan trading dengan trading plan Bapak Ibu kan ada loss, ada profit, mungkin ya itu dievaluasi di mana salahnya kan. Itu cara memperbaiki sistem trading. Kalau cuman modal feeling doang beli dan itu jadi bingung di mana harus memperbaikinya kan, seperti itu. Untuk MPMX langsung saja ke selanjutnya. Ada GJTL yang ditutup di 670, terkoreksi 0,74%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya GJTL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. GJTL sedikit lagi kemungkinan besar sih tetap akan mantul di 640, 650. Jadi nawar aja di bawah. Ini area yang potensi besar GJTL mantul 645, 640 itu areanya, dan risknya juga kecil. Mungkin cut lossnya di 635, 630 udah. Belinya ya di 650, 645, 640. Jadi cut loss turun itu kalaupun nggak mau. Kemana sih dia ada potensi rebound? Kalau rebound bisa sampai 700 sampai 750. Itu potensi swingnya. Kalau GJTL 1 minggu ini bisa rebound atau 1-2 minggu ke depan ya. Tapi ya antrinya di bawah aja kalau berminat. Tapi ini disclaimer, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu GJTL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 5.200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Cepin hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Cepin sudah berapa kali gagal menembus EMA 200-nya, takutnya dia nge-swing bawah dulu ya ke 5.000 lagi. Jadi kalau untuk Cepin menurut saya wait and see aja dulu, walaupun memang dia beberapa hari membentuk higher low. Kalau nggak ada momentum apalagi SG yang arahnya koreksi, peluang besar sih Cepin ke 5.000. Jadi wait and see aja dulu Cepin. Kalau berminat ya tunggu di area 5.000. Itu untuk Cepin.
Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Japa yang ditutup di harga 1220 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia bakal semuanya Japa didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, untuk Japa menurut saya sih ada potensi teknikal rebound, tapi agak rawan juga ya. Yang penting jangan turun di bawah supportnya. Supportnya sekarang 1175. Itu aja dipakai ya. Dia sempat turun kemarin ke 1200 terus mantul. Potensi besar sih bisa nge-swing atas ya. Kalau mau aman di Japani ya tunggu dia ditembus trendline downtrendnya ini lagi, atau menembus EMA 200-nya. Nih ya, yang perkiraan saya juga ada pola important order gagal. Jadi kalau mau bagus ya minggu ini sudah di atas 1280. Di atas itu titik aman pertamanya untuk Japa. Seperti itu Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup dengan 450 terkoreksi 3,84%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di bakal semuanya main di akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, ternyata dia dibuang. Ya, seperti yang sering saya bilang, kalau konsol-konsol seperti ini yang perkiraan saya ditarik naik ternyata dibuang karena memang momentumnya juga nggak ada. Big cap poultry-nya juga turun. Si Japa dan si Cepit ya kena buang juga, tapi sekarang di area support. Rebound kayaknya ya lihat hari besok Senin aja seperti apa dulu ya. Wait and see dulu lah untuk pergerakan main. Seperti itu untuk main. Langsung saja ke selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup dengan 6.400 terkoreksi 1,15%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya SMGR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, SMGR tunggu di bawah di 6.200 saja. Ya, apalagi dia beberapa hari ini terus membentuk lower high lower low. Jadi menurut saya lebih menarik tunggu di bawah aja untuk JSMR. Seperti itu. Untuk JSMR langsung saja ke selanjutnya. Ada INTP yang ditutup dengan 9.825 terkoreksi 0,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya INTP hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, INTP juga sudah jebol 10.000, tapi sekarang dia di bawah. Support kuatnya itu ada di 9.600. Kondisi seperti ini kalau menurut saya wait and see juga dulu, lihat perkembangannya. Kalau mau titik amannya tunggu dia. Kalau minggu ini kembali ke 10.000, nah aman. Kalau di bawah itu ya rawan, masih bisa mungkin ke 9.000 juga untuk INTP. Seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada SMBR yang ditutup di 336 terkoreksi 1,17%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di box kemarinnya SMBR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, kalau dilihat memang SMBR nggak membentuk lower low. Kalau ditarik dari Maret 2023, titik terendahnya tahun ini masih sama di 332. Gimana untuk SMBR? Apakah bisa beli? Menurut saya wait and see dulu. Kalau dia sudah kembali ke atas 340 baru Bapak Ibu pertimbangkan kalau minat mau beli SMBR. Di bawah itu mending skip aja dulu. Sekalian tunggu di 300 gitu aja. Turun 10% Bapak Ibu baru beli. Itu aja ya. Kalau berminat SMBR. Tapi ya lebih aman beli atas, beli saat dia kembali ke atas 340. Itu yang sudah ada potensi kekuatan naik. Daripada beli bawah kan bisa aja terus turun. Nah, seperti itu ya. SMBR lebih baik tunggu dia tembus 340 baru diperhatikan lagi. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ACST yang ditutup menguat 6,5% ke harga 180. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di box semuanya ACST diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, ACST mantul dari 160. Jadi apakah ini sudah saatnya reversal? Ya kalau dilihat volume belum terlalu kuat. Tapi ya sudah ada sinyal lah ya, ada sinyal. Dia kembali ke atas, tapi level psikologisnya itu 200 perubahan praksi harga. Tembus ini menariknya ya. Untuk ICST ke situ arahnya. Boleh beli nggak harga sekarang ya, tergantung Bapak Ibu. Supportnya agak jauh tuh di 160. Kalau Bapak Ibu beli waktu hari Kamis, yaitu pas dekat-dekat support tuh nekat aja biar risknya kecil kan. Sekarang sih sudah tinggi. Jadi kalau seperti ini ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau mau trading cepat, fast trade, melihat kondisi buying power ada, ya beli di tengah-tengah sini juga bisa. Tapi kan tahu di mana harus stop loss. Kalau bingung gimana sih belajar menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa harga saham di tengah-tengah seperti ini, melihat bid offer, Bapak Ibu bisa join di kelas scalping Borneo Trader. Itu
klik link yang ada di deskripsi, pilih kelas scalping. Nanti diajarin tuh. Jadi ilmunya itu, strateginya, tekniknya itu bisa Bapak Ibu pakai di scalping, swing trade, dan di market apapun, mau bearish, bullish, dan sideways itu bisa digunakan. Ya, yang penting mau belajar. Yang diajarin tuh teknik, bukan basic lagi menghafal. Ya. Ini Bapak Ibu langsung dikasih tahu caranya. Ini tekniknya, ini cara masuknya, titik-titik harganya. Jadi Bapak Ibu juga bisa menganalisa sendiri nantinya. Seperti itu, ya. Untuk ICST langsung saja ke saham terakhir. Ada Meta yang ditutup menguat 6,95% ke harga 200. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di Walker sebenarnya Meta diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Meta ini tutup aja deh. Ya, dia ada membentuk candle bullish engulfing, semestinya bertahan di atas 200. Kalau bertahan sih bagus. Siap-siap nge-swing atas, target swingnya kemana? Terdekat 220 dan 250. Itu ya. Pokoknya Meta kalau besok Senin koreksi lagi ya gagal, false break. Ini breakout sebentar terus merah lagi ya gagal, itu aja. Harus rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi volumenya, ya ini kelihatan konsolidasi. Aman, harusnya di atas 200 ya. Tapi ya lihat besok lah gimana kondisi Meta. Ya, jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.